Bersama saya Arista Atmajati, dosen penerbangan, pengamat dan media menjulukin saya pakar penerbangan dari Indonesia, penulis buku penerbangan, pemilik 3 majalah. Kali ini tema kita adalah untuk adik-adik yang mau lulus S1, vokasi D3, maupun SMK adalah bagaimana menyusun strategi meniti karir setelah lulus. Ya, saya udah bikin apa yang mesti tips-tipsnya yang generik ya, bisa diaplikasikan berdasarkan pengalaman saya pribadi selama ini 28 tahun bekerja dan sekarang masih bekerja ya sebagai dosen penerbangan di BSD Serpong. 28 itu saya berarti pensiun tahun 2020 plus 3 tahun lagi berarti 31 tahun bekerja, masih bekerja ya, usia 61 tahun ya. Kalau dibilang berat-berat sih enggak, asal semua kerjaan tuh kita kerjakan berdasarkan ya kompetensi pendidikan kita itu bagus ya kalau sesuai. Lalu sesuai kadang-kadang sesuai dengan latar belakang kita, mempunyai hobi dan ijazah kita waktu kuliah maupun sekolah itu ya. Pada waktu itu tahun 87 saya lulus di Jogja. Saya memang sengaja saya nggak mau kerja di daerah Jogja maupun ke timur ya. Kalau ke Jawa Barat saya kurang berani karena saya pada saat itu sama sekali nggak bisa bahasa Sunda. Jadi saya milih Jakarta ya sebagai kota heterogen ya. Saya tahu di Jakarta ini adalah tumpuan masa depan alumnus dari universitas peken-peken ya, yang negeri aja seputar Jakarta banyak, ada UI, ITB ya, Unpad ya, itu banyak. Belum yang merapat sedikit Jawa Tengah itu ada Undip, ada UGM. Nah, saya ini kan dari PTS di Jogja, dari UII satu kampus sama Pak Markus MD, kakak kelas. Jadi saya udah pada waktu itu tahun 85 saya udah mendeteksi ya, mungkin ini berguna bagi adik-adik terutama yang dari PTS-PTS yang non akreditasi A ya. Kalau PTS sekarang banyak A ya, mungkin nggak begitu masalah karena syarat beberapa perusahaan ternama itu mensyaratkan sekarang IPK 3 dan ban PT-nya A. Nah, ini tantangan sendiri ya, bagi adik-adik yang akreditasinya masih B atau C ya. Tapi jangan khawatir, di kelas pun saya mengajar saat ini banyak pertanyaan dari mahasiswa saya, apakah masih ada peluang Pak untuk kami ini yang non akreditasi A. Masih, masih asal kita jeli dan preparing, mempersiapkan, asal kita jeli memilih pekerjaan. Jadi waktu setahun sebelum kuliah, 2 tahun malah, saya sudah prepare bahwa di Jakarta saya akan bertarung dengan alumni UI, ITB, ya, Unpad, dan sebagainya. Bahkan dulu Universitas Negeri Jakarta ya, dulu IKB, itu banyak juga yang masuk di Garuda, itu banyak juga. Mereka masuk mempunyai melalui pusdiklat training ya, biasanya melalui sebagai instruktur dulu. Ya, di Jakarta pun sendiri masih ada selain UI, UNJ masih ada yang ternama ya pada saat itu. Misalnya ada Jayabaya, ada Trisakti ya. Apalah awak ini kan dari desa ya, di Jogja itu kan tiba-tiba ucruk-ucruk ke Jakarta ya, dan tanpa bekal apapun, tanpa tambahan apapun. Ya, yang penting tuh kita hobinya apa? Itu sebagai value added. Saya kebetulan hobinya bahasa ya. Saya persiapkan, saya ikut kursus bahasa Inggris di LT ya, sangat terkenal. Gurunya semua native speaker, saya sampai selesai advance ya. Jadi English Language Training Center ya, pusatnya di Jakarta. Dan LT itu recognized by British Council. Jadi memang well known ya, LT itu well known. Pada saat itu tahun 85 saya juga ikut kursus bahasa Prancis ya di CCF Jogja, Jalan Sagan ya.
Centro Cultural de Bronce ya. Walaupun elementer ya, tapi nggak apa-apa, yang bisa itu sebagai tambahan. Juga kursus komputer di LPKIA Yusuf apa itu yang dari Jerman tuh terkenal tuh. Yusuf Wanandi apa Yusuf Sabe itu terkenal tuh. Gratis, saya gratis ya, itu namanya kejelian kita. Kok bisa gratis? Ya itu CSR-nya lembaga kursus LPKIA. Kebetulan saya tahu melalui jamaah di Masjid UGM, saya ada pengumuman bahwa bulan Ramadan akan dibuka kursus komputer gratis dari LPKIA. Dulu LPKIA kursus gratis itu lembaga kursus yang well known ya. Ya saya ikut gratis ya, nggak pakai biaya, tapi tahu sendiri puasa siang-siang itu kan sangat berat ya, nggak apa-apa lah. Namanya juga no pain no gain ya. Tidak ada kesuksesan yang tanpa perjuangan ya. Jadi atau kita balik, no gain no pain, tidak ada, itu mustahil. Jadi nggak ada yang turun dari langit gitu aja semuanya. Lalu saya lanjutkan kisah, mungkin bisa menjadi gambaran adik-adik. Saya lulusan ekonomi manajemen lah kalau sekarang, kalau dulu ekonomi perusahaan ya jurusannya. Dan akreditasi PTS saya itu sudah A ya, kalau sekarang itu disamakan kalau dulu itu. Sekarang A lah ya, artinya ya nggak buruk-buruk amat ya, udah A itu. Disamakan, kalau dulu disamakan. Saya ikut tes sesuai jurusan saya di Bank Niaga, Bank BRI, BNI 46 yang saya ingat ya, Niaga, BRI, BNI 46. Nah, apakah saya lolos? Ternyata saya nggak ada satupun yang lolos. Bahkan ke tahap 2 pun nggak ada. Saya juga ikut di Deplu lumayan. Saya udah sampai wawancara. Tapi ya saya nggak bisa ngomong lah. Itu kalau di namanya lembaga pemerintah itu banyak kata PLC semuanya. Ya intinya saya fail semua yang kredibel itu, perusahaan kredibel saya fail. Apakah saya frustasi? Enggak. Saya cari peluang terus apa yang bisa saya tembus. Hobi saya dari kuliah adalah nyanyi, ya, musik ya. Ya musiknya agak rumit saya, tidak sembarangan penggemar musik ya. Lalu saya mendengarkan di rumah orang tua saya pada waktu itu kerja menjabat di Jakarta ya. Saya dengerin radio. Kesenangan saya pada saat itu ada radio El Sinta, dan ada pengumuman dari radio El Sinta, dia membutuhkan sarjana. Jangan dipikir underestimate ya penyiar radio. Waktu saya tes, itu teman-teman saya yang tes itu hanya satu yang SMA, lainnya itu sarjana Visipol Universitas Jember, sarjana jurusan hubungan internasional Jayabaya ya. Ada juga itu siapa itu kan dari Jayabaya juga, ekonomi dari Jogja ya. Akhirnya saya lolos ya, belum pegang ijazah, surat keterangan lulus. Ya udah kerja, yang penting gajinya cukup untuk transport dan makan pada saat itu. Malah saya kos pada saat itu karena orang tua saya udah pindah dari Jakarta, hanya 3 tahun di Jakarta ya. Oke, lalu ya intinya habis dari radio saya ke pemain saham ya. Pemain saham pernah ya, digaji ya, bukan gratisan. Cuman saya nggak kuat fisik saya, karena kerjanya kita sebagai trader pialang forex itu jam 9 malam sampai jam 5 pagi. Saya nggak biasa menjadi orang tipe kalong gitu ya, nggak tahan saya. Bertahan aja cuman 3-4 bulan, tapi oke, pengalaman itu saya tahu mengenai dunia pergerakan saham akhirnya. Dan saya nggak mau naruh duit di saham, ngeri. Lalu habis itu saya ke lumayan ke RCTI sebagai presenter ya.
Semua nggak ada kaitannya dengan kuliah saya ya, kecuali yang saham itu ya, ada ilmu ekonomi ya, bearish, bullish, itu ya, market bearish, market bullish ya, ya itu masih ada hubungannya, tapi berat jam kerjanya. Lalu ke anchor, host ya, anchor ya tepatnya. Dulu belum ada popular host ya, hostnya TV itu ya apa, pejabat-pejabatnya TV aja. Saya anchor lah, ya menghubungkan acara dari program satu ke program lain. Oke, memperbanyak koneksi sih, ya walaupun kerjanya saya nggak gitu enjoy amat, tapi berkahnya ya banyak temen lah, namanya juga di TV ya. Lalu dari TV saya baru ke Garuda. Nah, ini lolos kali ini, ya agak lumayan lah. Saya di bagian marketing, ya cocok lah dengan kuliah saya ya. Mengenai dunia saya kerja di Garuda, total saya 28 tahun. Sempat break 2 tahun, 2016-2018 saya dipanggil lagi masuk oleh Direktur Garuda saat itu Pak Arya sekarang. Ya 26 tahun itu saya di Garuda sebetulnya kalau dibilang kalau dibilang sukses enggak juga. Waduh, sangat keterlaluan ya. Saya 2004 itu udah pegang gelar S2 ya. Saya puncak karir di Garuda itu hanya sales manager di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kalau dibandingkan dengan teman-teman saya, bahkan adik-adik angkatan saya di Garuda, saya sebetulnya malu kalau bicara tentang karir saya di Garuda. Saya juga nggak ngerti apa kesalahan saya, terus nggak pernah dapat surat peringatan SP1, apalagi SP3. Ya saya anggap ya, makanya itu Garuda akhirnya manajemennya ya zolim itu, utangnya 190 triliun. Ya karena akumulasi dari doa-doa orang yang, ya maaf ya, ini terus terang aja supaya pelajaran bagi BUMN lain. Janganlah selalu gampang menzolimi orang-orang yang di bawah ya. Doa mereka itu gampang tembus ke Allah gitu loh ya. Nah itu, ya udah, tapi tetap saya syukurin, saya 28 tahun di Garuda, 2 tahun diselamatkan oleh Pak Arya sekarang, dan harkat derajat saya diangkat sebagai staf ahli direktur utama Garuda ya. Ya itu menghibur saya, sangat menghapus 26 tahun masa pacaklik, masa pahit saya ya. Kenangan sangat buruk. Bahkan saya sebelum pensiun dini pada waktu 2016, saya kerja itu sering hampir nangis gitu loh, karena kenapa itu ya, kok saya itu salah apa sampai seperti di penjara tahanan itu, di kantor pusat ya. Tapi saya tetap orangnya kan ya insya Allah tidak gampang menyerah. Saya lihat ini banyak waktu idle di kantor pusat. Kerjaan saya udah 26 tahun, nah kerjaan sehari-hari mah yang orang lain 8 jam, saya 2 jam juga selesai ngerjain itu semua. Lalu 6 jam lainnya ngapain? Ya 1 jam buat makan ya, 5 jam buat ngapain? 5 jam saya buat bikin buku ya. Terus terang saya produktif itu pada waktu saya semacam menjadi tahanan kota di kantor pusat Garuda 12 tahun. Saya bikin buku. Mungkin adik-adik tahu berapa buku yang saya karang sekarang, saya ciptakan. Dan dijual umum ya. Alhamdulillah buku saya itu sampai Riau, Andalas, Sriwijaya, UI, UGM, Undip, ya, UNS, ya, Universitas Muhammadiyah Solo, Negeri Jember, Udayana, IAIN paling banyak. Ya, IAIN sekarang belajar ilmu umum ya. Ya semua itu memang Tuhan Maha Adil, akan ditunjukkan pada waktunya. Ya itu berkah saya. Ya, saya benar jujur pada adik-adik mungkin yang akan atau belum mengalami ya. Saya sebelum memutuskan resign tahun pensiun dini, saya sebelum pensiun normal 2018. Tapi 2016 saya udah nggak tahan ya, karena tiap hari saya kerja, dalam hati saya itu menangis ya. Karena ya pada waktu itu banyak diisi pejabat-pejabat level manajer sama GM aja dari luar ya, nggak karu-karuan, dari Coca-Cola, dari ProXL, dari Aksa Mandiri, yang nggak ada hubungannya dengan penerbangan. Sedangkan kami itu kursus sampai bosan, masuk bolak-balik kursus penerbangan ya, dari lokal sampai luar negeri, dari yang bahasa Indonesia sampai bahasa Inggris.
mereka datang aja tanpa bekal apa-apa. Jadi, nah di situ tuh saya merasa nggak tahan ya. Nah, saya berpikir dalam hati saya bisa sakit dalam ini, bisa nggak tahan ini, bisa kena stroke apa. Saya udah diskusi sama keluarga, saya udah nggak tahan ini, saya akan keluar dari Garuda. Ya anak saya perempuan terlalu mensupport, ya nggak apa-apa ayah, kalau baik bagi ayah itu ya nggak apa-apa. Yang penting kuliah, anak saya namanya Ica, yang penting kuliah Ica beres ya saya tepatin. Saya 2016 itu kerjaan saya keliling seluruh Indonesia. Ya, kerjaan saya cuma main-main seluruh Indonesia, mulai dari Medan, Sumatera semua sampai mulai Pulau Seram. Pulau Seram itu semua. Ya, kalau Indonesia Tengah, Timur, Barat lah ibaratnya. Ya, saya senang-senang aja melepaskan stres ya. Karena memang sangat zalim sekali kepemimpinan pada waktu itu. Itulah, tapi semua ada berkahnya. Semua Tuhan itu akan memberikan, kalau bagi umatnya yang tahan dan berdoa, akan memberikan semacam apa, jalan terang ya. Tahun 2018 ada direktur baru, Pak Aris Kara, dan teman lama saya di penasihat serikat, dan beliau waktu direktur keuangan. Ketemu lagi, saya ucapin selamat, disuruh ke kantor seminggu suruh masuk. Ya udahlah, dan posisinya ya jauh melompat daripada waktu 26 tahun ya. Itulah adik-adik, yang penting Anda itu semangat tanpa putus asa. Dan satu lagi, jangan lupa berdoa ya. Jangan lupa berdoa, karena saya orangnya Muslim ya. Saya setiap mau tidur ya, udah capek-capek itu saya kuatin wirid saya ya. Saya memang dari dulu bertahun-tahun doyan wirid itu sebelum tidur, sampai saya nggak kuat tidur ya baru saya pulas tidur. Sampai sekarang saya lakukan. Ya saya hanya mengandalkan kekuatan Tuhan aja. Nggak ada lagi saya walaupun saya kenal semua sama beberapa menteri, beberapa dirjen kenal, tapi saya bukan tipe saya itu. Begitu bukan tipe saya. Ya kayak para direktur Garuda yang keberapa itu teman saya satu lantai, di lantai 7 Garuda Merdeka Selatan. Ya, tapi saya nggak mau minta-minta lah. Gitu ya. Karena saya bukan juga dulu tuh terlalu kepedean ya, merasa terlalu kepedean sehingga nggak tahu apakah sebagai aset atau sebagai ancaman. Kalau saya melihatnya kok yang kedua sebagai ancaman dia. Karena saya juga nggak pernah dapat SP1 ya, event SP1. Kenapa buruk amat gitu, saya 26 tahun di Garuda, saya ngerti juga ya. Tapi udahlah, kita masuk flashback ya, yang mendasari intinya kita harus semangat. Karena pun Anda misalnya masuk di Pertamina yang dari teknik, misalnya Anda masuk di mana Wijaya Karya atau Waskita Karya ya, kerja yang enak, belum tentu mulus juga ya, belum tentu mulus juga, karena situasi di Indonesia aja ya kayak begitulah. Ya, semua itu harus ada koneksinya. Kalau Anda nggak mempunyai DNA carmuk, DNA jilat-jilat ya memang harus siap mental. Dan tapi jangan lupa, jangan putus asa. Kita harus melihat ada peluang sebetulnya. Ada peluang. Nah, peluangnya apa? Saya dikunci di kantor pusat ya. Ya saya bisa nulis buku banyak, saya bisa nulis di koran-koran. Kalau malam saya bisa narsum di TV. Mungkin yang bisa ngalahin saya di narsum TV hanya direktur yang sekarang masuk penjara itu, Pak Emir Satar itu. Saya hanya kalah sama dia itu, kuantitasnya kalau masuk TV ya. Kalau yang lainnya sih saya lebih banyak masuk TV-nya even dibandingkan direktur utamanya ya. Kalau Pak Arya sekarang memang kayaknya beliau penugasan saya di media ya. Tambah era Pak Aris Kara saya banyak masuk di media ya. Ya karena apa? Bekal saya di RCTI dulu biasa mah ngomong di TV mah mungkin hanya narsum yang 2-3 jam yang dikontak siap berangkat dengan ke studio TVRI. Ya mungkin salah satunya saya, karena waktu saya di taksi ya ataupun saya minta bantuan transport kantor ke TV, saya belanja bahan itu di gadget. Jadi selama perjalanan ke TV 1 jam, 1,5 jam,
Saya banyak itu belanja bahan di gadget, di googling dulu. Ya begitu waktu on air, ya saya udah siap. Ya itu kan strategi juga. Strategi juga kayak menjalani karir. Jadi kalau Anda karir nanti mentok, karena Anda memang DNA-nya memang DNA bukan yang aneh-aneh, ya mungkin bisa terjadi. Mungkin tips saya bisa dipakai ya. Carilah alternatif lah ya, dari hobi, dari keahlian lain ya. Itu banyak. Ada teman saya ya, dia macet ya, hobinya fotografi, ya dia ke fotografi ya. Ada yang hobinya macet, dia senang ibadah, hobinya ketua rois masjid di kampus ya. Ya terserah. Ada yang hobinya ekonomi ya, dia sebagai ketua koperasi. Ya banyak di dalam perusahaan-perusahaan besar itu banyak elemen-elemen pendukung di perusahaan itu ya. Misalnya ada ketua koperasi pun kalau di tempat saya di Garuda dulu banyak, ada 4 atau 5 banyak. Nah Anda bisa aja jadi ketua situ sebagai ketua koperasi ya, sama aja kayak direktur kan ya, malah ada dicari-cari karena semua pegawai pokek rata-rata kan. Jadi justru kita ngetop. Nah itu harus pintar-pintar dan jangan cepat putus asa. Karena gini, pengalaman saya itu menuntun bahwa kalau ya saya itu larinya ke media ya dan menulis terutama di koran. Akhirnya saya dikenal sampai sekarang pun biasanya saya itu di-acknowledge atau ditulis sebagai pengamat penerbangan. Ya, walaupun saya senang sebagai ditulis dosen penerbangan universitas mana, tapi mungkin dianggap promosi sama medianya, ya udahlah saya terima. Dan sekarang 2-3 media dalam komentar saya udah ditulis sebagai pakar ahli penerbangan Indonesia. Yang bisa memberikan gelar itu atau status itu bukan saya ya. Mana bisa saya kontrol media mereka ya, pameran mereka. Akhirnya saya dinaikkan dalam 2-3 komentar di media, Bali Putana, Indonesia Defense, lupa satu lagi apa ya. Saya ditulis sebagai ahli pakar penerbangan Indonesia ya. Keren kan? Ya karena passion ya, konsistensi kita dalam menjalani hobi atau keahlian kalau karir kita macet. Dan apakah sekarang saya masih eksis? Saya rasa masih eksis karena saya lihat BUD saya itu setelah mereka dicopot selesai, ada yang masuk penjara ya, ada yang main forex trading boncos ya, kayak apa itu Indra Kents dan ikut yang model-model gitu ya. Dan boncosnya itu saya monitor ini level saya itu ya 200 juta ke atas ya. Itu ya gimana sih, biasanya nyuruh digaji gede nggak kreatif apa-apa ya, akhirnya ya begitulah ya. Saya alhamdulillah puji Tuhan ya masih diberikan kesehatan, yang penting adik-adik jaga kesehatan ya. Saya juga kesehatan nggak prima ya, saya bakal 18 tahun tuh udah diagnosis diabetes generatif ya, tapi saya menjaga gimana caranya, pola hidup, pola kerja, semua istirahat total ya. Kalau saya misalnya nganggur gini ya gini, cuma tidur, jadi semua bisa diatur, hidup kita semua bisa diatur ya. Jadi apakah itu masa depan, apakah itu perjalanan karir, walaupun karir juga macet, bagaimana jalan keluarnya, kita harus jeli semua itu ya. Baiklah adik-adik, itu aja tip dari saya ya. Yang penting jaga kesehatan, pola makan, pola tidur. Waktu saya muda ya, ini buat adik-adik juga yang masih muda, makan secukupnya lah. Ya ayam oke ya, jangan terlalu banyak makan daging merah ya. Jangan hobi misalnya yang masih belum tertib, misalnya masih senang ngebir, whisky, janganlah, itu kita numpuk penyakit ya. Seperlunya aja, kalau mungkin 6 bulan sekali ngebir ya, oke, nggak apa-apa.
Demikian dari saya, semoga ada manfaatnya membimbing adik-adik agar sukses dan mempersiapkan masa depannya dengan baik. Berdasarkan pengalaman saya pribadi selama 31 tahun, masih kerja di usia 61 tahun sampai dengan saat ini, dan masih punya usaha UMKM 3 majalah. Terima kasih. Arista Atmajati, pengamat penerbangan, dosen.